nanti di sini ada nama agama ya, tempat ibadah ya, mereka beribadahnya di mana, nama tempat ibadahnya apa kan, terus hari raya atau hari besar ya, hari yang dirayakan tuh hari apa saja namanya ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, ya shalom ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Ya harus semangat sayang ya. Kita harus tetap semangat walaupun kita hanya di rumah saja, tetapi ingat harus tetap belajar ya nak ya. Jangan sia-siakan waktu nak ya. Isi waktumu dengan hal-hal yang berguna nak ya. Tetap di rumah ya, boleh keluar tetapi ingat memakai masker nak ya. Oke anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar IPS ya. Dulu kalian di kelas 3 tidak pernah dapat IPS ya. Sekarang kelas 4 kalian mulai mendapatkan pelajaran yang namanya IPS ya. IPS yaitu ilmu pengetahuan sosial ya. Terus apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita mempelajari keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia ya. Terus tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melihat video ini ya, setelah menyaksikan video ini diharapkan siswa mampu menjelaskan keragaman sosial budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis maupun lisan ya. Anak-anakku, sebelumnya Ibu Guru ingin kasih tahu dulu keragaman sosial ya. Keragaman sosial itu apa? Keragaman sosial itu adalah segala sesuatu ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan ya, keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat ya. Keragaman sosial ini terjadi karena apa? Ya, keragaman sosial terjadi karena beribu-ribu jenis suku ya, budaya atau agama ya yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu ya, bercampur menjadi satu ya, di dalam satu wilayah ya, bercampur menjadi satu. Ada suku Kei ya, ada suku Jawa, ada suku Bugis ya, bercampur menjadi satu ya, masing-masing orang dengan sukunya ya, dengan budayanya, dengan agamanya ya, hidup berdampingan ya, ya dengan berbagai macam orang dari berbagai daerah dan suku. Kita harus akur ya, harus saling menghargai ya. Oke. Kita lihat di sini materi kita, keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia ya. Identitas sama dengan jati diri ya. Jadi identitas bangsa Indonesia sama dengan jati diri bangsa ya, jati diri bangsa. Oke, seperti kita ketahui ya, Indonesia ini terdiri atas pulau-pulau ya, berbagai suku bangsa di dalamnya ya. Setiap suku bangsa ini memiliki beragam budaya ya, beragam budaya, mulai dari bahasa daerah ya, makanan khas daerah ya, kita kemarin sudah mempelajari ini kan. Terus ada tarian daerah, alat musik daerah ya, pakaian daerah ya. Kalau pakaian daerah ini sering kita lihat saat karnaval ya. Kalau tidak ada pandemi corona begini, setiap bulan Agustus nih anak-anak sudah siap, sudah aduh nanti karnaval saya pakai baju apa ya, pakai baju adat apa ya, sama pakai baju ini ya, gitu ya. Tapi sayang ya, coronanya masih menghambat kita untuk beraktivitas ya, berkumpul, bersosial ya. Oke. Tadi beragam budaya ya, beragam budaya, pakaian daerah sampai kebiasaan atau adat istiadat ya. Apalagi nih di sini kita lihat ya, kudanya lari-lari ya. Ya, selain keberagaman suku dan budaya, bangsa Indonesia memiliki keberagaman sosial ya. Salah satu keberagaman sosial ya, yaitu agama ya, agama yang
beragam ya di Indonesia ya. Nah, di Indonesia ini agama yang diakui oleh pemerintah ada berapa? Anak-anak tahu tidak? Ada agama apa saja di Indonesia ya? Agama apa saja? Ayo, ada yang tahu? Jumlahnya ada berapa semua? Ada yang tahu? Nah, kita lihat ada berapa. Yang jawab 6 pinter ya. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia ya. Coba disebutkan. Satu, yang pertama yaitu agama Islam. Terus ada Kristen Katolik ya, Kristen Protestan ya, ada agama Hindu, agama Buddha. Terus dan ada lagi yang keenam agama Konghucu ya. Jadi keenam agama ini ya adalah agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia ya. Kalau ada agama lain di luar agama ini itu tidak diakui ya, bisa kena sanksi hukum ya, karena yang diakui hanya ada 6 agama ya. Islam, apalagi agama Katolik ini Kristen ini ada 2 ya, ada Kristen Katolik dan ada Kristen Protestan ya. Terus ada agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir agama Konghucu. Ingat-ingat ya sayang ya, ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia ya. Nah, di sini Bu Guru buatkan tabel ya, buatkan tabel. Nanti di sini ada nama agama ya, tempat ibadah ya, mereka beribadahnya di mana, nama tempat ibadahnya apa kan, terus hari raya atau hari besar ya, hari yang dirayakan tuh hari apa saja namanya ya, terus kitab sucinya apa, ini anak-anak juga perlu tahu, bila perlu anak-anak hafal ya, supaya nanti kalau kita masuk sekolah ibu guru tanya ya anak-anak bisa menjawab ya. Di sini ada tulisan dicatat sayang ya, dicatat. Ini berarti penting nak ya, supaya kalau mau pakai belajar apa gampang ya, gampang tinggal buka buku, tidak perlu lagi cari-cari HP ya. Kalau sudah dicatat di buku, kapan saja kita mau pakai belajar tinggal ambil buku ya. Itulah perlunya mencatat ya, supaya tangannya juga tidak kaku nak ya, tangannya sering dipakai catat ya toh, supaya terbiasa tangannya sayang ya. Nah ini perhatikan tabel di bawah ini ya, di sini nanti ada nama agama ya, tempat ibadah, hari raya, dan kitab suci. Nah tadi Bu Guru sudah bilang agama yang ada di Indonesia ada berapa, agama yang diakui oleh pemerintah ada 6. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah agama yang pertama ada agama apa? Agama Islam ya, agama Islam. Nah tempat ibadahnya umat Islam, mereka beribadah di mana, ada yang tahu? Ya pinter yang jawab masjid ibu, pinter ya. Jadi tempat ibadah umat Islam adalah di masjid. Nah hari rayanya apa? Yang sering dirayakan hari apa? Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Idul Fitri biasa dibilang Lebaran ya, dan Idul Adha yang baru kemarin kita rayakan ya, Idul Adha atau hari raya kurban ya, menyembelih hewan kurban ya. Kitab suci, kitab sucinya agama Islam ada yang tahu? Ya pasti tahu ya, ya apalagi yang agama Islam pasti tahu ya. Kitab sucinya Al-Quran ya. Terus yang kedua ada agama apa? Masih ingat? Agama Kristen ya. Agama Kristen apa? Kristen Katolik ya. Agama Kristen Katolik. Mereka beribadah di mana? Tempat ibadahnya namanya gereja. Jadi umat Katolik beribadah di gereja ya. Hari rayanya apa? Mereka merayakan hari raya Natal ya, Natal dan Paskah ya. Terus kitab suci umat Katolik, kitab sucinya Alkitab ya. Nah agama yang ketiga ada agama Protestan ya, Protestan. Nah tempat ibadahnya di mana? Mereka beribadah di mana? Umat Protestan beribadah di gereja ya. Terus merayakan hari raya apa? Hari raya Natal dan
Paskah ya. Terus kitab sucinya umat Protestan, kitab sucinya apa? Kitab sucinya Alkitab. Jadi ini ya namanya sama ya. Lihat. Oke, nah yang keempat ada agama apa coba? Agama Hindu ya. Umat Hindu beribadahnya di mana? Ya di pura ya, di pura ya. Di Fafak ini ada ya pura ya. Tempat ibadah umat Hindu ada. Kalau tidak salah di seberang ya. Kalau kalian pernah ke air besar itu pasti pernah melewati pura ya. Itu adalah tempat ibadah umat Hindu ya. Terus mereka merayakan hari raya apa? Ya, mereka merayakan hari raya Nyepi ya, Nyepi dan Galungan ya. Anak-anakku perlu ingat ya, ini umat Hindu ya, beribadah di pura. Hari rayanya Nyepi dan Galungan sama dengan yang agama Islam ya, tempat ibadahnya di masjid. Hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Kitab sucinya Al-Quran. Sama dengan agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan ya, tempat ibadahnya gereja. Hari rayanya Natal dan Paskah. Kitab sucinya Alkitab. Nah, kalau umat Hindu, kitab suci umat Hindu apa? Ada yang tahu? Ya, kalau belum tahu kita lihat sama-sama. Apa ya? Ya, jadi kitab suci umat Hindu adalah Weda. Ya, Weda ya. Oke. Terus yang kelima, kira-kira agama apa ya? Yang kelima ada agama Buddha ya. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang kelima adalah agama Buddha. Nah, agama Buddha ya, umat Buddha, mereka beribadah di mana? Tempat ibadahnya namanya apa? Tempat ibadah umat Buddha ya, mereka beribadah di wihara ya, wihara ya. Terus hari rayanya, mereka merayakan hari raya apa? Hari raya Waisak ya, hari raya Waisak. Terus kitab suci umat Buddha apa? Kitab sucinya apa yang tahu? Tripitaka ya, Tripitaka ya. Terus agama keenam yang diakui oleh pemerintah adalah agama Konghucu ya. Konghucu. Terus tempat ibadahnya di mana? Mereka beribadah di apa nama tempat ibadahnya? Kelenteng. Yang jawab Kelenteng pinter. Di Fafak ada ya? Di Fafak ada ini, kalau tidak salah ada di kota. Ya, kalau kalian pernah lewatin kota di depan toko Philip itu ya, kalian lihat ke arah puncak itu ada ya, bangunan berwarna merah itu ya. Itu adalah tempat ibadah umat Konghucu ya, Kelenteng namanya ya. Terus mereka merayakan hari raya apa? Mereka merayakan hari raya Cap Gome ya, ada juga Imlek ya, tahun barunya ya, tahun barunya Imlek. Oke, kitab sucinya, kitab suci umat Konghucu ya. Kitab sucinya apa ini? Umat Konghucu ya, Wujing dan Sisu ya. Kitab suci umat Konghucu adalah Wujing dan Sisu ya. Ini nanti dibaca-baca nak ya, dihafal supaya lain kali kalau ada pertanyaan ya, anak-anakku bisa menjawab ya. Ingat, walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita tetap satu. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda budaya ya, berbeda asal, kita tetap satu Indonesia ya. Harus tetap menjaga persatuan, saling menghargai ya. Iya. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Jadi perbedaan ya, perbedaan yang tadi, perbedaan agama, perbedaan suku ya, tidak perlu dijadikan penghalang untuk bekerja sama ya. Dalam kelas hanya mau main dengan yang satu suku, bermain dengan yang satu agama, saya nggak mau satu piket dengan dia. Saya tidak mau, malas
dia apa ini, dia begini, dia begitu, tidak boleh. Nah, tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Kita bermain dengan siapa saja ya, bekerja sama dengan siapa saja ya. Tidak boleh kita beda-bedakan teman ya. Jadi perbedaan yang ada hendaknya dijadikan modal dalam menjaga persatuan dan kesatuan ya. Untuk menjunjung persatuan dan kesatuan ya, kita perlu mengembangkan sikap toleransi ya. Sikap toleransi, tenggang rasa ya, saling menghargai ya, itu perlu dipupuk ya, perlu dikembangkan ya. Nah, di bawah ini ada contoh sikap toleransi ya. Contoh sikap toleransi dapat kita tunjukkan dengan tindakan sebagai berikut. Nah ya, yang pertama adalah memberi kesempatan kepada umat beragama lain untuk beribadah ya. Ini Bu Guru sudah pernah kasih contoh ya. Kemarin siapa? Bennett ya, Bennett dengan Sahlan ya, berbeda agama ya. Bermain sore-sore, pulang sekolah sudah sore, mereka bermain di lapangan sekolah ya. Terus sore-sore biasanya dengar azan asar kan ya. Terus Bennett bilang ke Sahlan, itu kok tidak sholat ya, itu azan itu ada. Oh iya, makasih ya Bennett, kita stop dulu ya, saya pergi sholat. Nah, itu memberi kesempatan kepada teman atau umat beragama lain untuk beribadah ya. Misalkan lagi ya, ini Bennett sama Jainuddin ya, dikasih tugas kelompok ya, hari Sabtu. Terus Jainuddin membuat kesepakatan mau belajar jam berapa begitu ya. Terus Jainuddin bilang Bennett, nanti kita belajar setelah kau pulang sembahyang di gereja ya. Nah, ini ya, memberi kesempatan kepada teman ya, teman beragama lain untuk beribadah ya. Oke, makasih sobat. Nanti saya selesai sembahyang dulu ya, baru ketong belajar kelompok ya. Itu yang bagus, contoh yang baik ya. Jadi kita berteman dengan siapa saja ya, jangan perbedaan dijadikan penghalang untuk bekerja sama ya. Terus yang kedua, tolong menolong dalam kebaikan dengan umat beragama lain ya. Ada tetangga kita yang kesulitan ya, kita tolong. Ada teman di kelas ya, yang kesulitan ya. Aduh, ibu saya lupa bawa pena ya, Bennett bilang begitu. Terus siapa namanya? Ismalia. Oh, ini sudah, saya ada bawa pena 2, ini kau pinjam 1. Nah itu ya, tolong menolong dalam kebaikan ya, walaupun kita berbeda ya, kita harus saling tolong menolong ya. Tolong menolong ini penting nak ya. Jangan sampai suatu saat kita juga membutuhkan pertolongan orang lain ya. Jadi kalau kita bisa menolong, kita tolong ya. Tidak boleh perhitungan pelit, tidak boleh membeda-bedakan orang ya. Kita tolong siapa saja kalau kita mampu ya. Terus yang ketiga, contoh sikap toleransi, bekerja sama dalam kegiatan masyarakatan meskipun berbeda ya. Guru lihat di Indonesia ini seperti ini ya, bekerja sama ya dalam kegiatan kemasyarakatan meskipun berbeda ya. Jadi misalkan ya, umat Islam ya sedang membangun masjid ya, terus ada dari umat lain ya, umat beragama lain, misalkan agama Kristen ya, agama Katolik atau agama Protestan atau agama Hindu datang membantu untuk membangun masjid. Nah, suatu waktu umat Kristen mau membangun gereja. Nah, sama nanti umat Islam, umat Hindu ya datang membantu untuk membangun gereja. Ini yang maksudnya bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan meskipun berbeda ya. Ya, ini ikannya siapa yang lepas? Ya, kesimpulan, keberagaman sosial ya terjadi karena beribu-ribu jenis suku ya, budaya dan agama yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu ya. Karena kita hidup berdampingan dengan berbagai macam orang ya, dari berbagai daerah dan suku ya.
kita memang dari sebelum merdeka memang sudah berbeda-beda suku ya, jadi jangan memaksakan untuk menjadi satu ya, menjadi sama ya. Pelangi itu indah karena berbeda ya, sama Indonesia itu indah karena keberagamannya ya, menjadikan Indonesia sebuah negara yang unik tentunya ya, menjadi daya tarik tersendiri ya sayang ya. Oke, kita lihat ya. Jadi keberagaman yang ada ya, keberagaman yang ada itu ya adalah jati diri atau identitas bangsa. Inilah Indonesia ya. Indonesia itu memang beragam ya. Jadi keberagaman itu adalah anugerah dari Tuhan ya, yang patut kita syukuri dan kita jaga ya, harus kita syukuri dan harus kita jaga ya. Jaga agar apa? Agar tidak hilang ya budaya itu ya, budaya Indonesia ya, keberagaman Indonesia ini ya, kita harus jaga, kita harus pelajari supaya jangan hilang atau punah ya. Dan kita juga harus bangga menjadi bangsa Indonesia ya, bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki segala keragaman ya, segala keberagaman budaya ya. Kekayaan alam kita sangat melimpah ya, baik yang ada di darat ya, ada minyak ya, ada emas ya, kekayaan yang melimpah di darat maupun di laut ya, ikannya yang banyak ya, sampai negara asing pun datang curi-curi ya. Jadi anak-anakku harus pinter, harus belajar dengan baik ya, karena nanti kedepannya kalian lah yang akan memimpin negeri ini jadi kalau nanti generasi mudanya malas belajar, bagaimana nanti orang dari luar ya, dari negara lain datang ambil kita punya sumber daya alam karena kita tidak mampu ya, karena kita nggak mau belajar, jadi kita tidak tahu bagaimana caranya kasih keluar dari dari dalam perut bumi. Tapi kalau kita pinter ya, kita bisa, kita mampu ya, tidak perlu lagi orang dari luar negeri sana datang ambil kekayaan alam kasih keluar jadi belajar yang giat supaya nanti kedepannya kitalah yang akan menjadi pemimpin di negeri kita sendiri jadi Indonesia ini tanahnya subur juga ya, dan segala macam keunikan yang ada di dalamnya ya. Ya, kita lihat sampai di sini Bu Guru berharap ya anak-anak paham ya, anak-anak sudah paham ya, sudah memahami apa yang tadi Ibu jelaskan ya mengenai keberagaman ya, keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia ya. Di sini akan Ibu Guru beri beberapa pertanyaan, nanti anak-anakku jawab ya. Ayo mengisi dengan jawaban yang benar ya. Yang pertama ada apa ya? Yang pertama sebutkan 6 agama ya. Ada agama apa saja tadi ya? Tentunya agama yang diakui oleh pemerintah ya. Anak-anakku sebutkan 6 agama tadi ya, agama apa saja, ingat ya. Terus yang kedua ya, yang kedua anak-anakku sebutkan ya kitab suci agama Buddha ya. Jadi kitab suci agama Buddha adalah apa ya tadi ya? Masih ingat kan ya? Kalau masih ingat ditulis di sini ya, dijawab. Nah nomor tiga apa? Nomor tiga ya, nomor 3 pertanyaannya, Nyoman beragama Hindu ya. Nyoman beragama Hindu, Nyoman beribadah di tempat ibadahnya apa? Tadi ada kan? Kalau agama Hindu beribadah di mana ya. Nah yang keempat sebutkan 2 contoh, 2 saja. Tadi yang Ibu Guru kasih contoh tadi ada berapa? Atau ini kalian diminta untuk sebutkan 2 saja. Nah, jadi sebutkan 2 contoh sikap toleransi antar umat beragama ya. Jadi sikap apa saja ya yang perlu dikembangkan ya? Sikap toleransi tadi itu contohnya apa saja ya? Paham ya? Ini Naruto-nya goyang-goyang ya. Ya, cukup sekian ya. Sekian ya video kali ini. Anak-anakku tetap semangat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya.
jangan ya, jangan bermain terus ya. Ingat libur ini ya, bukan libur biasa, kita libur karena apa? Ada virus corona ya. Jadi kurangi bermain di luar rumah nak ya. Kurangi aktivitas di luar rumah, kalaupun harus keluar harus pakai masker ya. Oke, sampai di sini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika ada kata-kata yang salah. Bye bye.